Ya, Pak. Hadirin sekalian, selamat datang di acara Bincang Bisnis Asita. Mari kita sambut moderator kita, Mas Rura Ramijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam bangga Asita. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya Mas Rura Ramijal kembali menjumpai Anda, sahabat Asita, sahabat pariwisata di seluruh Indonesia pada acara Bincang Bisnis Asita. Hari ini kita memasuki episode yang ke-10. Bincang Bisnis Asita adalah acara yang kami Asita inisiasi untuk membahas permasalahan-permasalahan seputaran bisnis kita di Bisnis Biro Perjalanan Wisata, kemudian juga masalah pariwisata di Indonesia. Dan hari ini teman-teman, kita membahas sebuah topik yang sangat menarik, dan topik ini sudah menjadi perbincangan kita dalam 2-3 bulan terakhir, yaitu The New Normal Era of Flight Industry. Nah, hari ini sudah hadir bersama-sama kita, tamu kita yang luar biasa yang akan sharing tentang informasi-informasi terkini, tentang informasi-informasi apa saja yang akan ada di era new normal of flight industry ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Insinyur Novirianto, beliau adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kemudian juga Bapak Dr. Endi Dwi Cahyono, beliau adalah Direktur Eksekutif Bank Indonesia, dan juga Bapak Denon Prawira Atmaja, beliau adalah Ketua INAKA. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai acara, saya juga akan menyapa beberapa tamu-tamu yang sudah hadir hari ini. Yang udah pasti, teman-teman, Ketua DPD dari seluruh Indonesia, yang sudah hadir dari Palembang, dari Lampung, kemudian Jawa Tengah, kemudian Gorontalo yang sudah hadir, Sulawesi Selatan, kemudian dari NTB, dan beberapa yang lain teman-teman dan pengurus DPD dan DPP dari Indonesia. Kemudian hadir juga bersama kita hari ini Bapak Nur Isnin. Beliau adalah Dirjen Perhubungan Udara, kemudian Bapak Dadun, beliau adalah Direktur KPPU, dan Ibu Kristi, Direktur Angkutan Udara. Dan hadir juga bersama kita Kadis Pariwisata Provinsi Gorontalo, Pak Rifri M. Katili, dan Kepala Bank Indonesia Gorontalo, Pak Budi Dwi Hartanto. Sebelum kita mulai acara ini dan mendengarkan paparan dari narasumber kita yang luar biasa hari ini, teman-teman, seperti biasa, saya akan minta kepada Ibu Ketum kita yang terhormat, Ibu Ketum kita yang luar biasa, Ibu Dr. Endrusniati, untuk menyapa kita semua. Ibu Ketum, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu,
salam nama budaya, salam kebajikan, bangga Asita. Terima kasih, alhamdulillah Pak Insinyur Novi Rianto, Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Terima kasih banyak Pak telah bersedia pada berbincang bisnis Asita hari ini. Terima kasih waktunya dengan kesibukan Bapak. Kemudian juga terima kasih kepada Direktur Eksekutif Bank Indonesia, Dr. Endi Dwi Cahyono. Kita sering berkomunikasi Pak. Terima kasih, mudah-mudahan ini kita terang benderang ya Pak setelah kita sering berkomunikasi, mudah-mudahan. Dan ini yang paling penting nih Pak, Kang Denon Pak, Kang Denon Prawira Atmaja, Ketua Inaka Pak. Ini nih nanti kita Pak Denon punten nih kalau banyak pertanyaan ya, karena ini pesannya nih karena banyak sekali ya, alhamdulillah. Silakan Bu. Ya. Kemudian juga terima kasih kepada Direktur Eksekutif Bank Indonesia, Dr. Endi tadi. Kemudian sampai 2 kali nih Pak Endi saking senengnya gitu kan. Pak Endi ini ntar jadi karena Bank Indonesia yang the key person untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi Pak. Makasih. Terima kasih tadi Bu Masura ya, moderator sekaligus Korbit Litbang dan SDM. Jadi dia yang mendata nih Pak, ada refund berapa nih Pak, semua di ininya Pak Bu Masura nih. Aduh, kemudian juga terima kasih kepada Setdijen Perhubungan Udara Bapak Nur Isnin, kepada Direktur KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha, terima kasih Pak Danum. Terima kasih kepada Direktur Angkutan Udara Ibu Kristi. Terima kasih kepada Kadis Pariwisata Provinsi Gorontalo Pak Rifli. Ini Gorontalo nih Pak. Terima kasih, provinsinya selalu aktif. Kepada Bank Indonesia Gorontalo nih Pak. Terima kasih nih Gorontalo Bapak Budi Dwi Hartanto. Juga kepada yang tidak saya sebutkan satu persatu, sebenarnya banyak sekali Pak yang sudah hadir dari 34 provinsi. Hanya tadi yang datang duluan mungkin terima kasih dengan tidak merasa rasa hormat saya tidak bisa disebutkan satu persatu setiap provinsi. Tapi terima kasih juga kepada Ketua DPD dan DPC seluruh Asita seluruh Indonesia. Kita ada 34 provinsi dan ada 50 DPC. Kepada para anggota Asita yang kurang lebih 7.000 dan kepada hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dalam bulan Syawal ini saya masih mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Nah, tema kita nih Pak untuk tiketing bagaimana untuk meningkatkan penjualan anggota Asita yang tadi Pak member kita 7.000 kurang lebih 7.000 travel agent. Dalam COVID masa ini kita sangat berdampak Pak. Pandemi COVID ini hampir 90% anggota Asita itu tidak berjualan dan vakum. Namun ada angin segar, kemarin ada kelonggaran PSBB dan sudah mulai ada penerbangan sudah berjalan, malah sudah banyak. Namun nanti Kang Danun tolong Asita ini banyak pertanyaan karena Kang Danun, Pak Endi, ini kita setiap Sabtu juga sudah ada tadi Pak Heri, terima kasih. Ini adalah koordinator untuk tiketing Pak. Itu kita bagaimana mengadakan solusi tadi sekali lagi bagaimana anggota kita yang 7.000 ini bisa berjualan. Kedua juga terima kasih. Ini juga kita sekarang ini sudah ada permasalahan misalnya untuk refund Pak. Refund ini pertanyaannya pada kan ini di-cancel karena pandemi COVID-19 ini. Jadi bagaimana refund? Ada yang 100%, ada yang sekarang ini 75%. Karena kendala-kendala, bahkan insentif ini juga belum dikeluarkan yang penjualannya di bulan April. Kemudian juga deposit Pak, deposit. Nah tapi untuk lebih jelasnya nanti Pak Heri ini Ketua Koordinator untuk Tata Niaga Tiket DPD Asita itu akan menjelaskan. Namun ini kita hanya bincang-bincang Pak, mudah-mudahan ada penyelesaian dan mudah-mudahan ada penerangan sehingga saya sebagai Ketua Umum ini di grup ini bagaimana Bu Ketum, disinilah teman-teman kesempatan untuk
menanya langsung ke key person-nya, yang memutuskan direct person-nya. Ini mudah-mudahan dengan adanya perbincangan ini kita bisa melaksanakan dan bisa berjualan dengan tenang, dan mudah-mudahan COVID ini segera ini sampai nervous karena ini terlalu banyak, ini akan sudah habis dan kita bisa berjualan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketahui bahwa permasalahan di airline ini dalam 2-3 bulan terakhir ini sudah begitu mengganggu lini usaha kita, karena hampir 80% daripada anggota Asita itu memang menjual tiket, dan karena dikarenakan kondisi pandemik ini, kemudian juga PSBB, nah ini yang menjadi permasalahan yang selama 2-3 bulan ini kita terus diskusikan. Dan saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Heri Setiawan, beliau adalah Korbit Tata Niaga Tiket, untuk merangkum hasil FGD kita yang sudah 2 kali untuk disampaikan sebagai pengantar diskusi kita hari ini. Pak Heri, dipersilahkan Pak. Teman-teman, Pak Heri masih ke mute itunya. Pak Heri, mungkin bisa dibuka mute-nya. Baik, ya. Baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya Bu. Dan di sini yang kami hormati Bapak Dirjen Perhubungan Udara ya Pak ya, dengan Bapak Insinyur Novi Rianto, kemudian Bapak Direktur Eksekutif Bank Indonesia, Bapak Endi Dwi Cahyono, dan juga di sini ada Ketua INAKA, Bapak Denon Prawira Atmaja ya, kemudian juga Direktur KPPU dan juga Ketua Umum kami Ibu Rusmiati beserta Ketua DPD Asita seluruh Indonesia dan senior-senior kami semua yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Baik, waktu kita gunakan sebaik-baiknya nih, cuma 10 menit kira-kira Ibu ya. Jadi dalam bincang-bincang Asita ini yang merupakan agenda rutin dari Asita ya untuk menghadapi semua permasalahan yang berkaitan dengan COVID-19. Dalam kesempatan ini kami berharap ya, kita bisa sama-sama mengurai permasalahan yang timbul dalam dunia penerbangan, sekaligus bagaimana perencanaan menerapkan era new normal dalam dunia penerbangan. Seperti disebutkan tadi oleh Ibu Ketum bahwa anggota kita itu ada 7.000 seluruh Indonesia dan diperkirakan kurang lebih 60% diantaranya juga merupakan agen tiket penerbangan. Sehingga dampak ini, dampak COVID-19 ini benar-benar terasa bagi kita semua. Apalagi kalau dilihat data bahwa betul-betul tidak ada penerbangan di bulan Mei, berarti juga kita sama sekali tidak ada pendapatan. Dan semua penerbangan yang berkaitan dengan jadwal sekitar Maret pertengahan ke atas, April, Mei yang sudah terisut, maka itu harus dikembalikan kepada konsumen, dan itu tentu menjadikan permasalahan sendiri ya. Jadi permasalahan yang kita harapkan bisa yaitu yang kita bahas nanti mengenai sampai kapan kira-kira ini Pak pemberlakuan persyaratan terbang khususnya sekarang diterapkan. Kemudian juga bagaimana aturan mengenai seat atau konfigurasinya sehubungan dengan skema harga tiket pesawat. Jadi tentukan sekarang pesawat tinggal 2/3 dari kapasitas, harganya bagaimana. Kemudian walaupun disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan beberapa waktu lalu dan nanti akhirnya juga akan kembali ke 100%. Oke. Dan kemudian juga bagaimana peran tanggung jawab travel agent sebagai channel penjualan resmi tiket penerbangan. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan aspirasi dari anggota-anggota Asita bahwasanya selama pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan terjadinya ribuan pembatalan penerbangan akibat turunnya animo penumpang untuk melakukan perjalanan, ditambah juga pembatasan penerbangan atau perjalanan dari pemerintah. Pembatalan tersebut menyebabkan adanya gelombang refund yang luar biasa ini. Berdasarkan survei internal anggota Asita, selama COVID-19 ini, permasalahan-permasalahan mungkin bisa dibantu Mas admin ya untuk membuka slide-nya. Ya, di bawah ada permasalahan pertama, kedua, dan ketiga itu. Bawah lagi.
Jadi permasalahan pertama adalah adanya ketidakjelasan aturan refund sehingga menyebabkan kesimpang siuran di sisi travel agent ataupun penumpang. Dalam kondisi refund yang diajukan penumpang biasanya kembali ke saldo travel agent itu pada saat normal itu tidak masalah. Kemudian kami dari travel agent berinisiatif atau memang tugas kita membantu airline dalam hal ini untuk mencairkan dana refund tersebut dengan melakukan penjualan kepada penumpang yang lain. Dan kemudian dana itu bisa kita kembalikan kepada penumpang yang melakukan refund. Akan tetapi dalam masa pandemi begini, 2,5 bulan tidak ada penerbangan, otomatis refund dari penumpang tersebut bertumpuk di travel agent, baik berupa saldo virtual maupun dalam bentuk voucher. Pemerintah melalui PM25 jadi sudah menerbitkan aturan-aturan sebetulnya mengenai peraturan refund ini, baik PM25 ya yang berlaku antara 24 April sampai 31 Mei. Itu di situ disebutkan bagaimana aturan-aturan, perhitungan-perhitungan, disebutkan bahwa refund harus full, tidak ada potongan, dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian setelah itu akan kembali kepada peraturan Menteri tahun nomor 185 bahwasanya di atas 31 Mei ada pengembalian, sekian seperti demikian dan selanjutnya. Nah, itu jelas, cukup jelas. Akan tetapi di situ tidak dibahas bagaimana bentuk pengembaliannya. Apakah dalam bentuk voucher, apakah dalam bentuk saldo virtual, kita belum jelas. Dan itu masyarakat tidak mendapat informasi yang resmi, setidaknya mungkin dari pemerintah harapannya. Sehingga akhirnya, akhir-akhir ini, terutama sekarang di bulan Juni ini, sudah mulai memasuki puncak dari masa psikologis tekanan mereka, di mana 3 bulan uang mereka tidak kembali, tentu sudah mulai bertanya kepada agent. Dan cara bertanyanya macam-macam. Dan disinilah tekanan dari kami dan yang kami hadapi. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita selesaikan. Dan kemudian permasalahan kedua adalah mengenai tidak dilibatkannya travel agent yang merupakan channel penjualan resmi tiket selama pembatasan penerbangan. Hal yang perlu diklarifikasi sebetulnya siapa yang berhak membatasi penjualan tiket. Karena pemeriksaan persyaratan untuk terbang juga itu juga tidak dilakukan oleh airlines sendiri. Artinya kami perlu menjelaskan kepada konsumen bahwa mereka tidak boleh jadi menurut apa yang kita ketahui saja. Jadi ya, jangan sampai melanggar aturan-aturan pembatasan perjalanan atau apa, karena itu yang sering terjadi di lapangan, bahwasanya penumpang tidak bisa terbang padahal dia sudah pegang tiket hanya karena dia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dari tim gugus tugas COVID-19 yang ada di bandara. Jadi hal ini juga perlu disampaikan ke masyarakat dan kita perlu ketegasan bahwa kami bisa berperan sebagai channel penjualan dalam hal ini. Kaitannya apa? Kaitannya kami ingat kemarin bahwasanya apabila dalam kondisi seperti ini ada travel agent menjual, itu merupakan sebuah kesalahan, begitu kalau tidak salah dari Pak Denon ya, mungkin ya nanti bisa dijelaskan bagaimana seharusnya ini, karena berkaitan juga dari yang pertama tadi, kalau kita nggak boleh jualan ya bagaimana kita bisa mencairkan ini uang, begitu banyak. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah yang dihadapi travel agent berkaitan dengan perlindungan saldo yang ada di maskapai. Kondisi yang terjadi saat ini, kami travel agent memang perlu merasa khawatir karena berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu. Airline apabila mengalami kebangkrutan, kita tidak bisa berbuat banyak karena mereka terlindung payung PKPU. Dan tentunya ini perlu menjadi perhatian pemerintah bagaimana pengawasan perlindungan saldo travel agent yang ada di maskapai, karena jumlah saldo travel agent yang ada di maskapai jumlahnya cukup besar ya. Kalau kita hitung berdasarkan, coba datanya agak naik sedikit Mas di data penumpang. Di halaman 2 Bang Adrian, coba slide-nya. Ya Bang Adrian. Ya, di situ kita bisa melihat mungkin sekitar 2 triliun, 3 triliun itu uang ada di situ. Di sini mungkin dari Bank Indonesia mungkin bisa membantu bagaimana ini solusinya.
Karena bagaimanapun juga ini semua transaksi melalui perbankan pasti. Jadi kalau kita lihat perbandingan dari tahun ke tahun atau bulan per bulan, sebetulnya sudah cukup bagus ini dunia penerbangan. Kalau kita lihat dari tahun 2019, di bulan Januari Februari yang belum ada waktu itu wabah COVID belum terasa, di situ sudah ada kenaikan rata-rata itu ya 100.000 seat di bulan Januari dibanding tahun lalu. Bahkan di Februari itu sudah hampir 10% kenaikan dibanding tahun lalu. Mulai Maret 2,8 juta di tahun 2019, kemudian turun menjadi di tahun 2000 ada 2,276, 2.276.000 sekian. Ini dalam kondisi setengah dari bulan itu adalah terkena COVID-19. Ya, jadi kita tahu sendiri. Jadi di situ penurunan itu ada sekitar 600.000. Kalau kita anggap trennya harusnya naik, harusnya di atas 2,8 juta penumpang itu di tahun 2020. Akan tetapi dia menjadi 2,2 sekian. Oke, kita anggap itu ada penurunan sekitar 600.000 seat. Nah, di bulan April yang begitu dahsyat, karena di situ memang betul-betul sudah tidak ada penerbangan lagi, hanya penerbangan khusus kalau nggak salah. Di bulan April tahun lalu 2,6 juta orang. Kemudian di tahun ini ada tinggal 400.000. Kita boleh asumsikan sementara ini 2,2 juta seat adalah refund. Ya, 2,2 juta seat adalah refund. Sementara Mei belum ada data di situ. Akan tetapi kita bisa bayangkan bahwa Mei itu adalah angkutan Lebaran itu umumnya sudah mengisut dari mulai bulan Maret atau Maret sekitarnya, dan di situ ya kita anggap saja sekitar 2 juta lagi yang sudah isut dan harus refund. Dari April 2 juta, Mei 2 juta, perkiraan Maret itu sekitar 600.000, sekitar 4,6 juta seat yang harus refund. Kalau rata-rata seat dianggaplah 1 juta, itu sekitar 4,6 triliun, kurang lebih. Ya, kurang lebih 4,6 triliun. Itu uang yang sudah jadi itu ada dana yang sudah diisi tiket. Bagaimana lagi nasib bahwasanya travel agent tidak mungkin tidak punya deposit. Karena jadi di situ masih ada lagi deposit setelah terpisah. Ya, terpisah kita bisa bayangkan nanti kalau ada skemanya kita bisa terangkan, kemungkinan bisa jumlahnya sama dengan itu. Karena travel agent mungkin kalau Pak Denon bisa nanti disampaikan, ada aturan minimal top up kita 10 juta misalnya per agent, padahal kita mau isu tiket 1 juta. Jadi bisa dibayangkan di sini. Ya. Ada uang yang macet berapa dan di situ tidak bisa kita cairkan karena itu sudah masuk ke airline. Demikian itu kira-kira, jadi uang segitu besar kira-kira itu yang harus kita pikirkan bersama. Ya. Kemudian kita maju lagi jamnya. Ke slide 3 kita lagi. Masuk ke yang ke di sini masuk ke Pak Heri 2 menit lagi ya waktu Anda. Persyaratan oke baik. Jadi di situ bisa berlanjut ke nomor 4 ya. Di situ adalah peran dan tanggung jawab travel agent sebagai channel resmi, itu tadi ya kita hubungkan dengan tadi. Kemudian yang kelima adalah apa yang diperlukan selama ini mungkin bisa dibahas nanti melalui Bapak Denon bagaimana bahwa mengenai kecilnya komisi penjualan kami ya. Ini suatu contoh bahwasanya dengan kondisi yang begitu berat sekarang ini macam-macam orang menagih Pak. Ini contoh saja kejadian kemarin travel kami, ada orang menagih saking mungkin sudah pusingnya dia tagih sambil mengcopy paste itu hadis-hadis hukum-hukum di Quran. Artinya gambarannya hanya mengurusi komisi segini tapi kita dikejar-kejar dunia akhirat ini Pak. Kalau nggak jelas kan kasihan kita nih Pak. Jadi begitu. Untuk kemudian yang keenam adalah aturan pembelian tiket secara online untuk perjalanan dinas, mungkin juga itu bisa dicarikan solusi Pak. Jadi kami mohon untuk kedepannya tidak ada lagi lah aturan-aturan dari pemerintah yang mengkhususkan itu harus melalui OTA besar, sehingga kami ini juga kebingungan karena apa di daerah-daerah pemerintah instansi setempat tentu kan mengikuti peraturan dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat menyatakan bahwa itu pembelian harus melalui ini, nah mereka juga bingung bagaimana bisa menghidupi travel-travel yang di daerah-daerah. Demikian. Saya kira untuk saya kesimpulan lagi ya, jadi yang penting sekali mungkin bantuan yang sangat bisa dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini mungkin lewat media setelah acara ini bisa disosialisasikan ke masyarakat bahwa kondisi refund itu sementara memang agak terhambat karena itu
uang masih ada di airline, dan sementara airline menunggu saat bisa beroperasi secara penuh. Jadi sementara travel agent bisa membantu menguruskan atau memproses. Demikian kira-kira, sehingga kami ini travel agent bisa sedikit bernapas lega, Pak, begitu. Demikian, Bu, mungkin sementara itu dulu. Waktunya terbatas. Baik. Waktu saya kembalikan, Ibu Mas Nurul. Terima kasih. Ya, baik. Pak Heri, terima kasih banyak atas pengantar yang Pak Heri sampaikan. Jadi itu adalah pengantar hasil dari 2 kali FGD kita intern untuk bidang tiketing di seluruh Indonesia. Artinya itu permasalahan yang ada di BPW yang ada di seluruh Indonesia. Baik, teman-teman, kita akan mendengarkan sekarang paparan dari Bapak Novi Rianto Raharjo. Sebelum kita mendengarkan beliau memaparkan materinya, saya akan membacakan CV beliau, biar kita lebih kenal sama Pak Novi. Silakan Bang Adrian, mungkin slide untuk CV beliau. Bapak Insinyur Novi Rianto Raharjo MSIA, lahir di Pekalongan 11 November 1966, dari Januari 2020 sampai sekarang beliau adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Dari 2017 sampai 2020 beliau adalah Direktur Umum Perum LPP NPI. 2015 sampai 2017 beliau adalah Direktur Navigasi Penerbangan. 2009 sampai 2014 beliau adalah Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan. 2006 sampai 2009 beliau adalah Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Navigasi Penerbangan, Direktorat Keselamatan Penerbangan Pendidikan. Dari tahun 1996 sampai ini untuk riwayat pendidikan beliau. Dari tahun 1996 sampai 1998 beliau meraih gelar master di Faculty of Aeronautical Engineering, majoring in Aeronautical Exploit, École Nationale d'Aviation Civile Toulouse, France. Tahun 1985 sampai 1991, beliau meraih gelar bachelor degree-nya di Faculty of Engineering, Department of Geodesy, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bapak Novi, apakah sudah bisa dibuka teman-teman ininya untuk mute-nya? Teman-teman mohon dibuka mute-nya Pak Novi. Baik, Bu. Ya Pak, silakan Pak. Sudah dibuka Pak. Silakan Pak. Kesempatannya yang saya hormati Bu Rusmiwati, Dr. Ketua Umum DPP Asita. Selamat siang Bu, salam dari kami. Yang kedua yang saya hormati Pak Edi Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif Bank Indonesia. Pak Denon, rekan saya, Ketua Umum Inaka. Kemudian juga Pak Heri dari Asita. Saya mohon izin mewakili Bapak Menteri Perhubungan karena Bapak Menteri Perhubungan ada acara mendadak sehingga beliau tidak bisa hadir pada tempat ini. Mohon maaf dan salam kepada semua teman-teman di Asita sebagai ujung tombak langsung berhubungan dengan konsumen penerbangan. Kami sangat senang ya bisa hadir di forum ini. Jadi di kesempatan yang baik ini kami mohon izin untuk bisa membawakan paparan yang sudah kami siapkan terkait dengan tata niaga usaha perdagangan biro perjalanan wisata dengan maskapai penerbangan. Ini paparan kami. Saya juga tidak lupa untuk memberikan waktu juga nanti kepada teman-teman. Saya membawa teman-teman di sini, Bu Bapak sekalian yang ada di forum, ada Direktur KPPU, Pak Dadun, selaku Direktur Kelaudaraan. Kemudian ada Sesdijen Perhubungan Udara, Pak Nur Isnin. Juga ada Bu Kristi, selaku Direktur Angkutan Udara, yang mempunyai tugas pembinaan terhadap industri angkutan udara di Republik Indonesia. Baik, selanjutnya kami ingin memberikan sosialisasi sedikit terkait dengan persyaratan yang harus diketahui oleh penumpang sesuai dengan SE7 tahun 2020. Jadi saya share di forum ini dalam rangka new normal untuk bisa masyarakat berkegiatan kembali. Saat ini kami mengeluarkan ada peraturan Menteri 41 tanggal 8, kemudian juga kita mengeluarkan SE 13 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, di mana di dalam SE tersebut mengatur secara detail tentang operator. Operator itu kita bagi menjadi 3, operator pesawat udara, operator bandar udara, dan operator navigasi penerbangan. Di samping operator tersebut, kita juga mengatur
tentang bagaimana treatment kepada penumpang pre-flight, kemudian during flight, dan juga post-flight. Nah, ini saya kira peran dari teman-teman di Asita ini sangat besar, khususnya dalam rangka untuk mulai pre-flight. Ini sangat kita harapkan bantuannya. Kembali lagi kepada SE7 yang sudah dikeluarkan oleh Pak Doni selaku gugus tugas, itu kita mewajibkan kepada setiap individu untuk comply terhadap SE7 ini. Jadi hal-hal yang sudah bersama, misalnya harus menggunakan masker, kemudian melakukan physical distancing, kemudian juga melakukan hal-hal yang sifatnya terkait dengan higienis seperti dan sebagainya, ini diwajibkan. Kemudian untuk persyaratan-persyaratan untuk bepergian dalam negeri dan ke luar negeri ini juga diatur sangat baik sekali di dalam SE7, dan ini alhamdulillah ya, sudah berjalan dengan baik. Artinya bahwa untuk di dalam negeri kita mempersyaratkan harus ada PCR swab, atau apabila PCR dan rapid di daerah tersebut tidak ada, maka penumpang dapat mendapatkan clearance dari tempat-tempat kesehatan yang tentu saja sudah diakreditasi oleh pemerintah, baik itu rumah sakit maupun puskesmas-puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk penumpang yang dari luar negeri, ini cukup jelas bahwa mereka diharapkan mempunyai PCR, karena kita tahu bahwa sampai dengan saat ini pun WNA masih belum kita buka ya untuk bisa masuk ke Indonesia. Sedangkan yang terjadi selama ini adalah yang penerbangan luar negeri lebih banyak adalah kepada pekerja migran Indonesia dan juga siswa maupun saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, dan mereka pulang ke Indonesia itu mereka sudah semuanya comply kepada SE7 dari gugus tugas. Selanjutnya, next slide. Asita selaku partner B2B ataupun mitra agen Badan Usaha Angkutan Udara wajib melakukan hal-hal yang sama dilakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara. Ada 5 hal yang ingin kita sampaikan di sini adalah pembelian tiket atau reservation yang dilakukan melalui sistem elektronik harus dapat memastikan pemenuhan persyaratan dokumen kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ini kami sangat berharap sekali ya, Pak Ibu sekalian, sebagai ujung tombak langsung kepada konsumen sesuai dengan SE7 dan PM41 serta SE13 yang ada, diharapkan kita bisa bersama dengan memperlancar syarat-syarat protokol kesehatan ini pada saat pre-flight. Kemudian juga harus memastikan tiap calon penumpang yang akan melakukan pemesanan tiket harus memenuhi persyaratan dokumen kesehatan. Memastikan seluruh informasi data diri penumpang, nomor kontaknya telah sesuai. Yang keempat adalah melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan dokumen kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan maupun persyaratan lainnya, dan hanya dapat menerbitkan tiket apabila penumpang telah memenuhi persyaratan. Yang terakhir adalah menyampaikan kepada penumpang tiba di bandara untuk proses check-in paling lambat 3 jam sebelum jadwal keberangkatan. Jadi ini semua adalah hal-hal yang sudah kita bahas detail bersama-sama dengan gugus tugas dan kepada seluruh stakeholder, termasuk kepada teman-teman airline. Jadi 5 hal ini kami sangat berharap kerjasama dari Asita selaku asosiasi untuk bisa memberikan yang cukup jelas kepada anggota-anggotanya. Selanjutnya, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam SE kita nomor 13, kita juga mengatur sangat detail bagaimana dengan proses penumpang. Dari mulai pembelian tiket, kemudian datang di bandara, masuk bandara, kemudian melakukan check-in, proses dengan boarding, bahkan sampai dengan post-flight. Jadi ada hal-hal yang sangat penting harus dilakukan, yang memang ini tidak sama dengan proses yang biasa. Jadi kita contohnya saja mengharapkan ada kedatangan penumpang lebih awal. Kenapa? Karena memang ada proses administrasi, ada proses cek-cek, cross-check terhadap identitas, cross-check terhadap pemenuhan protokol kesehatan, dan sebagainya, sehingga kita harapkan kerjasama penumpang untuk datang lebih awal. Dan ini juga kami mohon bantuan kepada saudara-saudara kita di Asita untuk bisa mensosialisasikan ini. Sehingga transportasi udara tidak dijadikan tempat
untuk transmisi penyebaran COVID yang kita tahu sampai dengan saat ini pun kondisinya kan masih belum baik sekali. Sehingga kami berharap dengan adanya compliance dari semua pihak, baik itu airline, baik itu bandara, baik itu navigasi, maupun teman-teman yang terkait langsung dengan proses bisnis ini, dapat membantu kepada masyarakat, dapat membantu mensukseskan dalam posisi seperti COVID saat ini, masyarakat tetap masih bisa melakukan kegiatan untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya tanpa menyebarkan COVID-19. Next slide. Adapun untuk tantangan ke depan, kita tahu semua bahwa ada 4 hal tantangan ke depan yang kita hadapi bersama-sama. Yang saya sampaikan tadi, kembali lagi kuncinya adalah kekompakan kita bersama. Yang pertama adalah terdapat perubahan pada demand, karena penumpang tidak bisa lagi beli tiket jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Karena persyaratan dokumen kesehatan memiliki keterbatasan waktu yang relatif pendek. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri dalam Jadi seperti Ibu Bapak ketahui, untuk PCR itu syaratnya maksimal 7 hari. Sedangkan untuk rapid itu maksimal hanya 3 hari. Sehingga kita mempunyai suatu challenge di sini ya. Sehingga tidak bisa dilakukan seperti dulu. Kita bisa menjual tiket jauh-jauh hari sebelumnya. Yang kedua adalah sampai dengan adanya vaksinasi COVID-19, di mana sesuai konsep IQ dan IATA, sebut immunity passenger berangkali baru akan membaik demand angkutan udaranya karena masa validasi vaksinasi yang seperti disampaikan tadi akan baru bisa ditemukan. Ini baru perkiraan itu sekitar 1 atau 2 tahun ke depan. Jadi ini menjadi tantangan kita bersama bahwa kondisi seperti ini kemungkinan tidak bisa cepat recovery-nya karena bahwa untuk pengobatan maupun untuk vaksinasi sampai dengan detik ini sifatnya masih trial dan masih dilakukan riset. Kemudian saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa minat bepergian dengan pesawat udara saat pandemi masih rendah meskipun sudah ke arah masa adaptasi kebiasaan baru AKB, yaitu ref kepada survei IATA. Kita tahu semua, sampai hari ke hari, saya monitor terus, seperti di Soekarno-Hatta, normalnya adalah, movement-nya adalah sekitar 1.100 movement per hari. Hari kemarin pada Maret, April ya, khususnya April, Mei itu hanya sekitar 5-8%, bahkan pernah drop sampai sangat rendah sekali movement kita, bahkan di Bali itu yang sehari itu hanya 3 atau 4 movement, karena hanya untuk pergerakan PMI, sekarang sudah agak membaik, khususnya di Jakarta. Kemarin data yang kita kumpulkan, movement-nya sudah lebih dari 250. Artinya performa dari penerbangan kita sebetulnya yang beroperasi saat ini sudah 25% untuk Soekarno-Hatta. Kemudian saat ini demand yang tersisa adalah konsumen yang memang tidak ada pilihan, harus bertugas, harus bekerja, harus bepergian karena kondisi yang mendesak atau penting. Selain itu ditambah biaya perjalanan yang meningkat dikarenakan tambahan persyaratan kesehatan serta biaya transportasi lanjutan yang juga bertambah karena transportasi umum, misal bus Damri, kereta api bandara, belum sepenuhnya beroperasi secara normal. Jadi ini kita tahu semua ya, dengan kondisi saat ini tidak hanya transportasi udara, tapi semua moda transportasi juga terkena imbasnya. Memang benar ya, yang terberat adalah transportasi udara. Jadi masih banyak keterbatasan dan tentu saja ada pembengkakan biaya. Kita tahu bahwa untuk melakukan PCR ataupun untuk melakukan rapid, ini semua mengeluarkan biaya. Jadi ada tambahan-tambahan di samping waktu, biaya, juga tenaga dari penumpang-penumpang kita yang akan melakukan perjalanan. Next slide. Adapun rekomendasi kita ke depan untuk teman-teman Asita adalah yang pertama, Asita dapat mengadaptasi secara penuh digitalisasi dalam proses penjualan tiket. Ini kami sangat berharap. Jadi seperti yang disampaikan tadi, sesuai dengan SE 13 yang kami keluarkan juga, kami sangat berharap penjualan tiket pre-flight ini juga sudah comply ya dengan persyaratan-persyaratan, sehingga sebagai ujung tombak penjualan tiket kepada masyarakat, kami harapkan ini juga Asita dapat bekerja sama dan meningkatkan IT, kemampuan IT-nya, sehingga persyaratan administratif yang di depan ini sudah bisa selesai dan
pada saat penumpang itu mendapatkan tiket, persyaratan administratif baik itu kesehatan maupun persyaratan yang lain sudah terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, Asita memiliki peran memastikan pemenuhan persyaratan dokumen seperti yang saya sampaikan tadi sebagai mitra dari maskapai, meskipun sepenuhnya tanggung jawab berada di Badan Usaha Angkutan Udara. Jadi jelas sekali ya sebetulnya ini menjadi tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Udara, namun demikian kami sangat berharap kepada teman-teman Asita untuk bisa bekerja sama sebaik-baiknya dengan Badan Usaha Angkutan Udara. Kemudian yang terakhir adalah Asita harus mampu berpartisipasi secara aktif untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pemenuhan protokol kesehatan pada masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Sehingga menjadi catatan baik bagi konsumen dan demand angkutan udara secara bertahap akan kembali seperti semula. Ini adalah menjadi cita-cita kita bersama, menjadi hal yang menjadi tujuan kita bersama. Kita sangat berharap bahwa performa dari penerbangan sebagai moda transportasi yang efektif dan efisien dapat berjalan dengan sebaik-baiknya ke depan. Saya kira demikian Ibu Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang tepat, ada yang salah. Kami siap untuk berdiskusi, kami siap untuk melakukan apapun demi kebaikan transportasi udara ke depannya. Terima kasih waktu dan tempat kami kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak, paparan yang luar biasa. Tadi teman-teman langsung capture, langsung kirim-kirim. Mungkin nanti kalau kita bisa dapat kopi dari file tadi juga mungkin bisa ya Pak, biar kita bisa bagikan ke semua teman-teman di seluruh Indonesia. Teman-teman tahan dulu ya, tadi sudah ada yang mau tanya juga nih ke Pak Novi. Tapi kita akan sekarang mendengarkan paparan dari narasumber kita yang kedua. Yang kedua ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Andy Dwi Cahyono. Bang Adrian, mungkin slide profilnya Pak Andy bisa ditampilkan. Bapak Andy ya. Slide yang ketiga. Ya. Dari tahun 2019 sampai sekarang beliau adalah Direktur Eksekutif atau Kepala Grup Sektoral dan Regional Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Kemudian dari 2017 sampai 2019 beliau adalah Kepala Bank Indonesia di Sumatera Barat. Kemudian tahun 2015 sampai 2017 beliau adalah Kepala Bank Indonesia di London. Tahun 2013 sampai 2015 beliau adalah Direktur atau Kepala Grup Statistik Eksternal. Dari tahun 2011 sampai 2015 beliau adalah Direktur Kepala Grup Riset Ekonomi Departemen Kebijakan Moneter. Riwayat pendidikan beliau, tahun 2011 beliau lulus S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. Kemudian tahun 1995 beliau lulus S2 Policy Science di Saitama University di Jepang. Dan tahun 1987 beliau lulus S1 di Teknik Industri ITB. Pak Andy, dipersilahkan Pak waktunya Pak, silakan. Terima kasih Bu Masruro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Rusmiati, Ketum Asita. Yang saya hormati tadi Pak Novi Rianto, Dirjen Perhubungan Udara. Kemudian Pak Denon, Ketua Inaka. Pak Heri Setiawan tadi DPP Asita, dan saya ingin menyapa kolega saya, teman baik Pak Budi Widihartanto dari BIG Gorontalo, Bapak Ibu semuanya, terutama dari jajaran Asita di daerah. Alhamdulillah, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Rusmiati yang telah mengundang kami untuk ikut berpartisipasi di webinar ini. Pertama, barangkali kami dari Bank Indonesia, Bank Sentral, barangkali tidak terlalu banyak bersinggungan dengan topiknya yang disampaikan Pak Heri tadi, tetapi tentunya kami sangat mengharapkan ada sinergi yang baik antara Asita dengan Inaka, tentu di bawah bimbingan perhubungan udara sebagai otoritas ya. Barangkali yang diperlukan adalah bagaimana Asita dan Inaka menyongsong new era pasca COVID agar pariwisata kita bisa segera beroperasi kembali. Memang kami lebih banyak terlibat di dalam pariwisata karena kebetulan Bank Indonesia masuk di dalam menjadi sekretariat bersama
percepatan pariwisata Indonesia. Di sana ada Bank Indonesia, ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kemenkomar. Oleh karena itu, dalam tayangan kali ini barangkali kami lebih banyak melihat bagaimana dampak ekonomi yang kita rasakan saat ini ke depan dan bagaimana kemudian pemulihan pariwisata itu bisa kita lakukan secepatnya dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahu COVID di dunia ini sudah sebetulnya mudah-mudahan sudah mencapai puncak itu ya, dan sudah mulai menurun. Jumlahnya ini sudah cukup banyak, di AS sudah mencapai 2 juta, sebelumnya Mas, lebih dari 2 juta, di global lebih dari 7,3 juta. Kalau kita lihat trennya, memang kumulatifnya terus meningkat, tetapi pertambahannya saya kira semakin menurun, dan kalau kita lihat fatality rate di gambar tengah bawah itu sudah terus mulai menurun. Nah, ini diharapkan ke depan mudah-mudahan bisa segera kembali ke new normal. Next. Perekonomian dunia memang masih penuh ketidakpastian. Dari instansi satu ke instansi lain masih banyak perbedaan-perbedaan ya. Kami melihat bahwa ekonomi global itu hanya tumbuh 2,2 di tahun 2020 ini, terutama dari AS itu akan kontraksi minus 3,7, kawasan Eropa ini terpukul cukup berat, akan kontraksi tumbuhnya minus 6,1% setelah tahun 2019 bisa tumbuh positif 1,2. Jepang juga minus 5%, Tiongkok ini masih lumayan tumbuh positif 1,8%, dan India 1,5%. Nah, ini kondisi globalnya memang seperti itu ya, jadi seluruh dunia memang terkena dampak dari COVID ini. Kalau kita bandingkan prediksi dari instansi lain memang sangat bervariasi. IMF sendiri memperkirakan minus 3%, kemudian JP Morgan minus 3,8, dan seterusnya. Tapi yang jelas bahwa global mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Next. Nah, bagaimana dengan ekonomi Indonesia sendiri? Nah, ini dampaknya ya, bahwa COVID ini tidak hanya tadi mempengaruhi kepada seluruh dunia, menginfeksi seluruh dunia, dan itu kemudian menyebabkan kebijakan lockdown, GDP-nya turun, dan kemudian itu berpengaruh terhadap pasar keuangan global. Di domestik juga seperti itu, kebijakan PSBB yang diterapkan, kemudian ini sangat mempengaruhi kepada PDB kita. Dan itu juga berpengaruh kepada sektor keuangan, karena memang bank-bank ini juga menghadapi tekanan juga, tidak hanya di sektor real, para pekerja, UMKM, industri, tetapi itu juga kemudian pada akhirnya juga berpengaruh kepada pasar keuangan. Nah, ini yang kebijakan yang sudah kita lakukan Bank Indonesia, yaitu dengan berbagai kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, juga sistem pembayaran ini yang ada di Bank Indonesia. Kita juga bersinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah, baik dalam memberikan stimulus ekonomi dan pencegahan krisis. Next. Kondisi triwulan 1, Bapak Ibu sekalian, ekonomi kita tumbuh 3% ya, 2,97. Tentu ini turun sangat banyak dibandingkan triwulan 4 2019 yang masih mendekati 5%. Padahal ini triwulan 1 kan kita hanya terpengaruh di bulan Maret. Sehingga di triwulan 2, April, Mei, Juni memang ini mencapai periode paling parah ya di triwulan 2. Nah, mudah-mudahan di triwulan 3 kemudian kita bisa lebih baik, sudah mulai ada pergerakan ekonomi, dan di Q4 mudah-mudahan sudah kembali beroperasi kembali, kira-kira seperti itu. Next.
Nah, di daerah juga seperti itu, seluruh kawasan itu mengalami perlambatan. Yang paling berat itu adalah di Bali Nusra. Di Bali, NTT, NTB itu hanya Bali Nusra hanya tumbuh 0,94%, padahal tahun 2004, 2019 mereka tumbuh 5,5%. Ini tentu karena pariwisata memang yang terkena dampak yang paling parah dari COVID ini. Sementara kalau daerah lain yang perlu perhatian, ini Sulawesi Selatan, ini bisa tumbuh hijau ya, tumbuh lebih baik karena mereka tergantung kepada ekspor besi baja yang rupanya sampai sekarang mereka masih tetap bisa ekspor. Sementara kalau di Papua ini mereka sebetulnya itu produksi, terutama kan Papua ini sangat tergantung kepada produksi Freeport. Kemarin mereka berhenti berproduksi karena mereka pindah dari open pit menuju ke underground. Tetapi kemudian mereka masih berusaha untuk menggali tembaga dari open pit itu, masih dikeruk lebih dalam sedikit sambil mempersiapkan underground-nya, sehingga kemudian produksinya memang sedikit meningkat. Tapi sebetulnya pertumbuhan juga masih sangat kecil ya, hanya 1,48%. Next. Nilai tukar rupiah, Bapak Ibu sekalian, ya alhamdulillah ya kemarin pada waktu awal krisis bulan Maret, bulan April, rupiah memang menghadapi tekanan karena banyak orang kemudian melihat ekonomi kita akan memburuk karena PSBB segala macam, sehingga orang pada keluar dari Indonesia menarik dananya, tapi kemudian sejalan dengan kebijakan luar negeri, terutama pemerintah AS ini mulai banyak melakukan pelonggaran ya, mereka banyak cetak uang, kemudian dibagi-bagian kepada masyarakat, sehingga kemudian terjadi oversupply di pasar global, dan itu kemudian masuk ke Indonesia, sehingga saat ini rupiah alhamdulillah bertengger di sekitar 14.000, kemarin bahkan sempat di bawah 14.000. Kami melihat bahwa rupiah ini masih undervalued, artinya ke depan masih bisa menguat di bawah 14.000. Next. Inflasi terkendali, Bapak Ibu sekalian, karena memang demand-nya sangat turun ya, masyarakat, daya beli masyarakat turun, penghasilan turun, sehingga tekanan demand-nya ini turun. Memang pada awal-awal sempat menghadapi tekanan pada saat impor terganggu, tetapi kemudian pemerintah mengambil kebijakan yang firm ya, tetap mengawal inflasi, kebutuhan impor terus dilakukan, logistik tidak diganggu, tetap jalan meskipun lagi COVID, sehingga inflasi terkendali. Next. Next. Inflasi di daerah juga sama, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya. Nah, kita lihat di sini kalau yang hijau tua itu kurang dari 2% inflasinya, sementara hijau muda itu antara 2 sampai 3%. Jadi target kita memang 3%, dan hampir semua daerah ini di bawah 3% ya. Belum ada yang di atas 3%. Jadi memang inflasi saat ini dalam kondisi terkendali. Next. Ini kebijakan Bank Indonesia yang jelas bahwa kita melihat ekonomi perlu segera digerakkan kembali, dipulihkan, terutama dari sisi demand-nya. Oleh karena itu, kebijakan BI sudah beberapa kali kita menurunkan suku bunga BI 7 days repo rate-nya, kemudian melakukan sterilisasi nilai tukar rupiah, sehingga kemudian sekarang bisa menjadi stabil kembali. Pelonggaran likuiditas, kita sudah menurunkan giro wajib minimum bank, mensuplai kebutuhan bank, dan juga pelonggaran makroprudensial. Mudah-mudahan ke depan ekonomi bisa dijaga, tetap tumbuh positif. Bapak Ibu, next. Nah, ini ke depan kita melihat 2020 ini memang pertumbuhan kita mungkin
tidak terlalu menggembirakan, meskipun kita jaga tetap positif di atas 1% gitu ya, 1%, 2%. Tetapi 2021 barangkali ekonomi akan kembali pulih. Di tahun 2020 ini tentu konsumsi tetap tertekan karena daya beli masyarakat menurun, belanja pemerintah menjadi andalan untuk menopang perekonomian, meskipun ini pemerintah juga berdarah-darah gitu ya, fiskalnya, utang membengkak, kemudian ekspor tertekan karena globalnya juga melambat, globalnya sekarang juga masih lockdown, sehingga ekspor kita nggak bisa ekspor juga, investasi ini juga terganggu. Nah, impornya karena ekspornya melambat, investasi melambat, PDB-nya juga melambat, maka impornya ini turun lebih dalam lagi. Next. Nah, bagaimana dengan wisatawan, Bapak Ibu sekalian, di Q2 ini saya kira semua daerah mengalami tekanan ya. Kita memperkirakan April itu wisatawan mendekati 0 ya, 0 bahkan, tapi realisasinya di April itu ada MPD, jadi cross border orang-orang yang melintas dari Timor Leste masuk ke Timor itu ada masuk cukup lumayan, meskipun sebetulnya itu dari sisi jumlahnya mereka ada sekitar 60.000 ya total seluruh Indonesia, tetapi kalau dilihat dari devisa yang diterima, mereka kecil sekali ya. Mereka kecil sekali dan hampir mendekati 0% sebetulnya itu. Nah, ini 90 tuh devisanya itu 97,6% penurunannya, hampir 100%. Perkiraan kita memang 100%. Sementara kalau dari jumlah wismannya itu 87,4%, karena tadi ada sejumlah cross border yang masuk yang tidak kita perkirakan. Next. Kondisi pariwisata negara lain juga serupa karena mereka juga lagi lockdown, saya kira kita tahu semua. Next. Nah, ini bagaimana kemudian kita ke depan mempersiapkan diri untuk new era. Bapak Ibu, barangkali ke depan kita akan menghadapi perubahan-perubahan ya, perubahan perilaku masyarakat di dalam berpariwisata. Misalnya dari sisi usia, kalau sebelum krisis itu sebelum COVID itu usianya di semua umur ya sekitar 20 sampai 60, maka setelah COVID ini barangkali anak-anak muda yang banyak berwisata, sementara orang-orang yang lebih tua mereka akan menahan diri kalau melakukan perjalanan yang terlalu jauh dari Eropa, dari Amerika, mungkin mereka agak reluctant. Metode perjalanannya kalau selama ini banyak dalam grup, dalam family, grup WA, grup reuni gitu ya, reuni SMA, reuni teman-teman SMP, maka ke depan barangkali lebih banyak kepada individu dan small group untuk menjaga physical distance. Value-nya selama ini kalau mereka lebih banyak melihat kepada pricing dan experience yang akan diperoleh, ke depan barangkali mereka akan lebih melihat kepada safety, healthy, dan lain-lainnya. Nah, ini barangkali yang sangat penting bagi kita semua, pariwisata untuk benar-benar menjaga protokol kesehatan. Segmen pasarnya kalau sebelumnya lebih banyak ke mass tourism gitu ya, yang rame-rame seperti tadi, maka ke depan barangkali kita lebih fokus pada yang quality tourism atau luxury tourism yang menangani sedikit sedikit wisatawan tetapi eksklusif. Atraksinya kalau sebelumnya lebih banyak atraksi ramai dan viral serta di perkotaan, mungkin setelah COVID ini mereka akan lebih banyak yang adventure gitu ya, yang outdoor, ke pegunungan, sungai, dan seterusnya. Dari sisi amenitas, mungkin mereka selama ini lebih mengutamakan tampilan dan kualitas, melihat bintangnya, hotel bintang berapa, itu ya. Ke depan mungkin mereka akan melihat sertifikasi atau label kesehatan pada setiap amenitasnya. Nah, ini harus banyak
hotel-hotel harus banyak menyesuaikan. Demikian juga untuk aksesibilitasnya, selama ini banyak menggunakan kalau wisatawan biaya transportasi yang biaya murah ya, karena umumnya kalau leisure itu biaya sendiri, maka ke depan barangkali mereka akan lebih kepada yang jangka pendek dan juga yang direct flight. Mereka pasti akan berpikir kalau harus melakukan transit di satu bandara, kemudian ganti penumpang, ganti pesawat, dan terjadi kerumunan di bandara, itu mereka pasti akan banyak menghindari hal seperti itu. Nah, kemudian terhadap people dan promotion barangkali tadi sudah disampaikan Pak Dirjen bahwa ke depan tourism harus lebih ke digitalisasi, promosi, penjualan tiket, pembayaran, dan yang minim interaksi manusia. Next. Dari survei kami, Bapak Ibu sekalian, bahwa masalahnya confidence terhadap travel di kita itu masih rendah ya. Dari beberapa survei yang kemudian terhadap Malaysia, Singapura, Australia, China, juga Jepang, ini yang asal wisata kita yang utama itu mereka masih saat ini masih sangat rendah. Meskipun willingness to travel-nya mereka masih tinggi ya. Jadi keinginan travelnya masih tinggi, tetapi keyakinan terhadap safety, healthy, dan cleanliness tadi ini yang perlu diperhatikan. Beberapa negara juga pada tahap awal barangkali lebih memfokuskan kepada tourism domestik ya, dan itu kira-kira butuh waktu sampai sekitar 1 tahun dari survei yang kami lakukan. Next. Ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pariwisata. Target asalnya lebih banyak nanti ke Australia itu terhadap wisman yang loyal terhadap wisata ke Bali. Dari Malaysia itu banyak yang cross border ke Batam dan Bintan serta shopping. Singapura ini juga untuk cross border yang ke Batam dan Bintan. Kemudian Tiongkok dan Jepang ini yang untuk revenge tourism. Target segmennya adalah business trip, MICE, kemudian para milenial ya, dan juga untuk jarak tempuh yang pendek-pendek. Kemudian target destinasinya, preferensinya lebih yang kepada fresh air, mountain, and adventure. Next. Pak Hendy, 3 menit lagi ya Pak, waktu Bapak. Baik, ini mungkin terakhir ya. Jadi ke depan Bapak Sekalian, pariwisata kita memang harus berbenah, berbagai perubahan harus kita lakukan. Yang pertama tentu kita menghidupkan kembali industri pariwisata, baik itu Asita, Inaka, kemudian juga objek tujuan wisata, ini harus segera kita hidupkan kembali, kita buka kembali, kemudian protokol kesehatan ini kemudian menjadi penting. Ini harus menjadi perhatian kita semua, memberikan confidence tadi, dan barangkali ke depan kita harus lebih kepada quality tourism, yaitu tourism yang menyasar kepada orang-orang yang orang-orang kaya, yang mereka spendingnya sangat besar, tetapi dalam rombongan-rombongan kecil. Sementara 5 destinasi super prioritas, 10 Bali baru ini pembangunan mestinya bisa terus dilakukan, tentu di tengah keterbatasan dana pemerintah karena memang terkait dengan COVID ini. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendy atas paparannya yang luar biasa. Semangat lagi nih Pak kita Pak dengar paparan Bapak. Begitu banyaknya program-program yang sudah direncanakan untuk mensupport untuk bangkitnya industri pariwisata di Indonesia. Saya mengucapkan selamat bergabung kepada teman-teman yang baru bergabung, beberapa ketua DPD Asita dari Gorontalo, dari Maluku, kemudian Pak Imam Rismayadin, Kadis Parlebak Banten, selamat bergabung. Selamat bergabung juga Ketua PLT Asita DPD DKI Jakarta, Pak Bahriansah. Dari Bank Indonesia Sumbar, selamat bergabung juga. Walaupun terlambat ya teman-teman, terima kasih sudah bergabung dengan kami, dan beberapa teman-teman yang menyaksikan secara live di Facebook Humas Asita juga selamat bergabung teman-teman semua. Baik, kita akan berikutnya mendengarkan paparan dari narasumber kita yang ketiga,
narasumber kita yang ketiga kali ini, Bang Adrian, boleh tolong ditampilkan slide profilnya. Pak Denon Prawira Atmaja, 2010 sampai saat ini adalah CEO dari PT Watch Sky Aviation Felicity Indonesia. Kemudian juga beliau dari 2010 sampai sekarang juga Komisioner PT Innovate Mitra Utama. Dari 2014 sampai sekarang beliau adalah Chairman of Non-Scheduled Flight INACA. Dari tahun 2016 sampai sekarang beliau adalah Vice Chairman Air Transportation of Indonesia Chamber of Commerce Kadin. Kemudian tahun 2019 sampai sekarang beliau adalah Chairman of INACA. Training dan education beliau S1-nya di Arsitektur of Trisakti University. Kemudian 2011 beliau mengikuti Helicopter Management John Clean de Decker Orlando, Miami, USA, Chamber of Commerce. Kemudian tahun 2012 Advanced Helicopter Management di tempat yang sama di Dallas, Texas USA. 2012 beliau mengikuti International Standard Organization ICO 9001 2008. Kemudian 2014 beliau mengikuti training advancing through the 3 stages of ISDAO Anaheim, California, USA. Pak Denon, dipersilahkan Pak waktunya. Terima kasih Mbak Masrura. Ya, Pak. Yang saya hormati Bu Rusmiati, Ketua DPP Asita, kemudian Pak Dirjen Perhubungan Udara, Pak Novirianto, Pak Endi Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif BI, kemudian Direktur KPPU, yang saya hormati Ketua DPD DPC Asita di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih sekali saya bisa hadir di acara Asita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bisa sharing di sini bisa memberikan satu solusi buat apa yang kita hadapi saat ini dan bisa mengembalikan kegiatan ekonomi kita dalam jangka waktu ke depan yang tidak terlalu lama. Ya. Mungkin saya mau share sedikit slide yang sudah saya persiapkan. Sebentar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, sebetulnya apa yang sedang kita hadapi ini adalah bagaimana caranya kita bisa menghentikan penyebaran COVID-19. Namun kita juga pahami bahwa kegiatan ekonomi harus tetap berlangsung, di mana buat negara yang bentuknya kepulauan seperti Indonesia ini, tentu transportasi, khususnya transportasi udara, menghadapi tantangan tersendiri. Tantangan yang kita hadapi sekarang ini memang saya boleh katakan tidak mudah, di mana kita ketahui transportasi darat, laut, dan udara ini diharapkan bisa tetap melakukan kegiatan operasional dalam mendukung suplai logistik seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pada saat yang bersamaan, kita juga harus bisa menghentikan penyebaran COVID dari satu daerah yang mungkin dikategorikan sebagai red zone, dihentikan, jangan sampai memberikan penularan ke daerah-daerah yang belum terkontaminasi oleh COVID. Sebagai perkenalan, saya Denon Prawira Atmaja sebagai Ketua Umum INACA. Berikut adalah anggota dari asosiasi kami, yaitu terdiri dari 13 airlines dan 21 air charter, dan 2 air cargo. Saya ingin flashback sedikit di awal tahun 2020, di mana di bulan Januari dan Februari pada saat itu, market internasional khususnya di industri penerbangan di 4 bandara besar, Bali, Jakarta, Medan, dan Surabaya, market internasional kita menurun dari 1,5 juta passenger ke angka hampir 1 juta passenger, terkait dengan penutupan rute ke mainland China dan ke Saudi Arabia terkait dengan kegiatan umroh.
Kemudian di bulan Maret dan April, sebagaimana kita ketahui, COVID-19 mulai masuk ke Indonesia, sehingga market domestik yang sangat diharapkan oleh industri airlines maupun air charter bisa tetap menjaga sustainability dari bisnis, kemudian juga drop, sehingga penurunan kegiatan aktivitas penerbangan domestik kita yang hampir 80% ini menurun secara signifikan. Tentu hal ini menyulitkan berbagai macam pihak yang ada di dalam ekosistem penerbangan nasional kita, karena sama-sama kita ketahui bahwa apa yang kita coba lakukan di sini adalah bagaimana caranya dalam menjaga kesehatan ini, tetapi ekonomi tetap bisa berjalan. Oleh karena itu saya ingin memberikan penjelasan di sini di awal bulan April, yaitu kita sudah menerima Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 tentang pengendalian transportasi, di mana di situ juga dicantumkan bagaimana kita bisa menghentikan atau tata cara menghentikan penyebaran COVID, tapi pada saat yang bersamaan tetap bisa mendukung suplai logistik di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tentang larangan mudik, di mana diharapkan di sini kita sebagai orang Indonesia punya kebiasaan untuk mudik di masa-masa bulan Ramadan atau menjelang Lebaran, di mana di sini diharapkan apabila mudik ini tetap berlangsung, tentu ini akan membahayakan keselamatan penduduk Indonesia dengan pemikiran penyebaran COVID akan menjadi lebih cepat. Setelah PM Menteri Nomor 25, sebagai kelengkapan PM tersebut juga diedarkan Surat Dirjen Nomor 16 dan 17 dalam upaya tetap bisa memberikan aturan-aturan yang mendukung kondisi saat ini, di mana PM 16 dan 17 ini menyampaikan bahwa maskapai boleh melakukan pengiriman logistik di dalam kabin penumpang, sehingga shifting yang dilakukan oleh maskapai untuk mendukung kondisi pada saat itu bisa terjalin dengan baik. Dan yang menjadi referensi dari kegiatan penerbangan kita juga dibantu oleh Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 4 dan 5, yang kemudian diikuti oleh Surat Edaran Dirjen Udara Nomor 31 dan 32. Yang terakhir sebagai update bahwa kita sudah diatur oleh Gugus Tugas melalui Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 7 tanggal 6 Juni 2020, dan baru-baru ini setelah selesai masa pemberlakuan PM 25 dan dikembalikan berlakunya PM nomor 18 ini, Menteri Perhubungan merilis Peraturan Nomor 41, di mana di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 ini disempurnakannya PM 18 tentang kapasitas angkut maskapai atau operator penerbangan. Mengikuti apa yang disampaikan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41, dilengkapi dengan Surat Edaran Dirjen Nomor 13 ini adalah bagaimana caranya supaya semua stakeholders atau ekosistem di dalam industri penerbangan ini diatur untuk bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan new normal protokol, sehingga diharapkan dengan peraturan new normal protokol ini kita semua bisa kembali secara bertahap dalam masa transisi untuk menggairahkan kegiatan industri penerbangan nasional. Perlu diketahui bahwa tadi sudah dijelaskan secara komplit oleh Pak Dirjen, secara komprehensif dan menyeluruh. Saya tidak akan membahas secara detail, namun esensi daripada Surat Edaran Dirjen Udara Nomor 13 ini adalah panduan kepada operator penerbangan yang di situ tercantum ada 18 pasal, mengatur termasuk ketentuan-ketentuan bagi maskapai yang mewajibkan membawa UPK atau Universal Precaution Kit, yang dimana di dalamnya memberikan penjelasan bahwa operator maskapai diharapkan bisa memberikan masker, perlengkapan untuk disinfektan, kemudian menjaga distancing di dalam pesawat dan aturan-aturan di dalam tipe-tipe pesawat di dalam narrow body dan wide body. Tentu ini memberikan satu aturan-aturan sehingga masyarakat bisa tetap melakukan kegiatan penerbangan dengan nyaman dan aman. Kemudian di dalam SE Dirjen Udara Nomor 13 juga menyampaikan aturan atau panduan kepada operator bandara, di mana kita sama-sama ketahui bahwa
sekarang ini bandara juga kelihatannya harus memperhatikan aturan-aturan dari gugus tugas, sehingga di dalam SE Dirjen nomor 13 ini mengacu kepada surat edaran gugus tugas nomor 7, mencantumkan 5 pasal, di mana di dalamnya mengatur aturan-aturan protokol kesehatan yang tertulis di dalam SE gugus tugas nomor 7. Dan yang juga sangat penting adalah panduan kepada penyelenggara navigasi, di mana di dalam aturan surat edaran Dirjen nomor 13 ini mengatur bagaimana slot dan pengaturan sistem kerja navigasi yang diatur di dalam 12 pasal di surat edaran Dirjen nomor 13. Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam acara webinar ini, saya menggarisbawahi bahwa apa yang menjadi pertanyaan kita semua sebagai pelaku industri, bagaimana caranya kita menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kita saat ini, dan bagaimana caranya kita bisa mengembalikan semua kegiatan penerbangan terkait dengan industri kita supaya tidak terlalu lama lagi. Terlebih, dua hal yang menjadi concern yang sulit sekali untuk kita hadapi untuk dapat kita selesaikan, antara kesehatan dan ekonomi, di mana kita semua di dalam industri maupun di seluruh sektor di Indonesia maupun secara internasional, kita juga sama-sama belum pernah experience dalam menghadapi pandemi ini. Otomatis di dalam penanganannya kita semua mencoba untuk mencari solusi yang terbaik. Namun untuk industri penerbangan saya melihat ada tantangan tersendiri. Di mana di dalam industri penerbangan ini kita terkait dengan peraturan secara internasional atau yang sama-sama kita ketahui adalah ICAO, IATA, FAA, dan lain sebagainya yang perlu kita selaraskan dengan aturan-aturan di dalam negara kita sendiri. Yang selama ini saya paham betul Kementerian Perhubungan mencoba merespon dengan cepat apa yang menjadi guidance dari peraturan-peraturan internasional, kemudian harus bisa applicable di wilayah Indonesia. Dalam kaitan travel agent sebagai mitra maskapai, saya pikir tidak terlepas dari ekosistem industri penerbangan, di mana apa yang tadi disampaikan secara rinci oleh Pak Dirjen, bahwasannya travel agent ini juga berfungsi sebagai screening depan, sebagai filtrasi depan bagi seluruh masyarakat yang ingin melakukan penerbangan, sehingga pembelian tiket ini yang dilakukan oleh teman-teman travel agent ini mempunyai proses verifikasi, sehingga siapapun yang ingin melakukan kegiatan penerbangan bisa melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan oleh surat edaran gugus tugas nomor 7. Terlebih, sekarang ini kita sama-sama ketahui bahwa hampir di seluruh dunia kita memasuki era yang disebut dengan era sosial media. Tentu ini juga bukan merupakan satu hal yang mudah, di mana apabila terjadi kesalahan berbeda dengan 10 tahun yang lalu, mungkin informasi yang beredar bisa ketahui besok, tapi sekarang ini apabila ada sesuatu kekurangan langsung bisa kita ketahui di hari yang sama, di jam yang sama. Tentu ini sedikit banyak memberikan satu challenge buat kita agar kita selalu bisa memberikan informasi yang tepat dan cermat. Dan ini saya pikir ada baiknya juga menjadi kita concern semua di dalam industri, sehingga kita tahu persis mana informasi yang sifatnya benar dan tepat atau informasi yang sifatnya mungkin tidak benar atau sering kita sebut dengan hoax. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan, saya pikir ada dua hal utama yang menjadi concern kami di industri penerbangan, yaitu agar supaya masyarakat kembali bisa melakukan kegiatan penerbangan, kita sangat bergantung kepada bagaimana Kementerian Kesehatan bisa menurunkan angka penyebaran COVID. Apa yang menjadi program Kementerian Kesehatan dan gugus tugas dalam menurunkan angka penyebaran COVID ini tentu akan banyak berpengaruh kepada tumbuhnya industri penerbangan, apakah dalam waktu yang singkat atau waktu yang lambat. Kemudian dua hal yang kedua adalah bagaimana caranya kita semua yang ada di dalam ekosistem ini membeli kepercayaan masyarakat, mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan penerbangan nasional. Sehingga dalam kaitan tersebut, saya ingin kita sama-sama memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kita sudah melakukan arahan-arahan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan dan gugus tugas. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal bahwa mitra kita dalam hal ini adalah travel agent, adalah merupakan
garda terdepan atau proses filtrasi awal. Sehingga nanti saya berterima kasih sekali melalui media ini kita bisa menyampaikan bahwa rekan-rekan travel agent, baik ini travel agent online, kemudian di kemudian hari diharapkan bisa mempunyai satu sistem yang memberikan pemahaman kepada setiap calon penumpang agar mereka mempersiapkan pre-clearance dokumen. Dokumen-dokumen bebas COVID atau keterangan kesehatan yang ini mungkin akan menjadi normal baru atau new normal protokol, sehingga setiap masyarakat yang ini melakukan penerbangan bisa dengan tepat memberikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian juga ada dokumen pemeriksaan kesehatan yang wajib disiapkan di situ, sehingga pada saat nanti calon penumpang sampai di bandara dengan social distancing yang diterapkan di bandara, tentu ini akan memudahkan KKP atau petugas bandara dalam pengecekan pre-clearance dokumen tersebut. Kemudian terkait dengan penerbangan maskapai, semua calon penumpang juga diberikan aturan-aturan sehingga kenyamanan para penumpang melakukan kegiatan ini dilakukan dengan benar, yaitu terdapat cairan pembersihan tangan, kemudian wajib menggunakan masker, mengurangi interaksi fisik atau kontak fisik, baik yang dilakukan oleh para kru penerbangan, kemudian juga penyajian makanan dengan kotak makanan, dan bagi penerbangan repatriasi akan ada distance bagi penumpang yang terdampak COVID apabila mereka melakukan kegiatan pemulangan ke wilayah Indonesia. Sebagai referensi, bahwasannya apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sudah menggunakan referensi dari aturan-aturan internasional seperti yang saya katakan di awal tadi, yaitu ICAO, EASA, dan IATA, sehingga di dalam melakukan kegiatan penerbangan ini semuanya diharapkan bisa menerapkan apa yang menjadi arahan dari gugus tugas dan aturan-aturan penerbangan secara internasional. Ada beberapa masukan dari International Organization bahwa persyaratan-persyaratan ini nanti harusnya menjadi satu kewajiban yang bisa dilakukan oleh semua maskapai yang melakukan kegiatan penerbangan. Aturan-aturan tersebut sudah lengkap ada di dalam SE Dirjen nomor 13, termasuk bagi penerbangan-penerbangan charter. Jadi ini mungkin sebagai informasi tambahan juga bahwa apabila ada satu kegiatan penerbangan yang memang dilihat tidak ada physical distancing yang diberlakukan di situ dalam kaitan dalam satu keluarga, memang ini sudah dipertimbangkan bahwa ada kalanya satu penumpang ini memang dalam satu keluarga, sehingga peraturan ini bisa applicable juga bagi para calon penumpang yang melakukan penerbangan secara kolektif. Kemudian di dalam kegiatan post-flight atau setelah melakukan kegiatan penerbangan, pihak bandara juga akan tetap melakukan aturan-aturan yang dituliskan di dalam SE Dirjen nomor 13 dan SE Gugus Tugas nomor 7, yaitu tetap menerapkan physical distancing dan pemeriksaan kondisi kesehatan, sehingga pada saat ada penumpang yang turun mungkin dalam kondisi yang tidak sehat atau berpotensi memiliki gejala COVID, petugas-petugas di bandara memperlakukan mereka sesuai dengan protokol gugus tugas. Yang terpenting dari aturan-aturan yang dikeluarkan dari SE Gugus Tugas nomor 7 maupun SE Dirjen nomor 13 adalah esensinya bagaimana kita semua, baik masyarakat yang melakukan kegiatan penerbangan dan semua industri yang berada di dalam ekosistem penerbangan ini menciptakan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga higienitas mereka selama dalam perjalanan. Artinya, walaupun kita semua sudah mengikuti aturan-aturan tersebut, tapi kalau kita tidak sama-sama bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, tentu program pemerintah untuk segera bisa menuntaskan COVID-19 ini menjadi delay. Dan tentu ini juga akan memberikan dampak yang panjang kepada industri untuk bisa kembali ke dalam situasi normal. Kemudian membangun kepercayaan masyarakat kepada semua ekosistem, baik itu di dalam industri penerbangan, bandar udara, dan maskapai, ini sangat penting karena apabila ada satu maskapai yang memberikan satu pencitraan yang kurang baik, tentu ini akan membuat masyarakat enggan kembali menggunakan transportasi udara untuk melakukan bepergian. Jadi saya pikir
hal yang terpenting adalah juga kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, mulai dari mitra kita yang terdepan, yaitu travel agent, memberikan pemahaman tentang kesadaran kesehatan, kemudian sampai dengan di bandara memberikan satu protokol yang sesuai dengan arahan gugus tugas dan Kementerian Perhubungan, sampai dengan di penerbangan juga mereka mendapatkan protokol yang sama. Diharapkan ini bisa mengembalikan kepercayaan. Saya akan menampilkan sedikit apa yang dimaksud dengan new normal protokol. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita tentang kenyamanan dan keamanan semua calon penumpang yang bisa mengikuti aturan-aturan. Mungkin saya akan klik sebentar. Pak Denon, apa Anda akan menampilkan video lain dari screen Anda? Kenapa? Bapak mau menampilkan video atau bahan presentasi lain, Pak, dari screen Bapak? Ini video ya? Teman-teman bisa lihat nggak? Saya sih tidak lihat videonya, belum lihat. Masih di slide Bapak yang terakhir tadi. Oh, oke. Mohon maaf nih. Nggak muncul ya videonya? Nggak, saya masih lihat slide Bapak yang terakhir tadi, Pak. Oke, mungkin coba. Atau ini mungkin di close dulu biar bisa masuk video yang itu, Pak. Oke. Sebentar ya. Saya stop share. Oke. Bisa masuk ya? Masih belum, Pak. Masih di tampilan ini Bapak. Masih di tampilan screen komputer Bapak. Ini sudah masuk belum? Oh, nggak ada, Pak. Aduh, sorry ya. Biasanya kalau nampilin video suka gitu, Pak. Jadi mungkin karena ini ya, jadi agak text time. Oke, nanti mungkin saya bisa share aja videonya ya, boleh. Nanti share ke kita ya, Pak. Nanti biar saya bisa share sama teman-teman yang lain. Karena ini penting sekali untuk lihat visualisasi seperti apa new normal itu ya, Pak, ya, di slide industry. Oke. Yes. Coba, Pak, dibuka videonya, klik kanan dulu, Pak. Terus nanti di-share. Videonya dibuka dulu. Dibuka di PC-nya, klik kanan, open. Terus Bapak share di screen share, Pak. Bentar ya, saya share. Video yang sudah dibuka. Sebentar, Pak. Wah, nggak bisa nemu nih saya share. Nggak apa-apa. Nanti Bapak kirim ke kita ya, Pak. Kita kirim ke teman-teman kita. Baik, teman-teman, sudah 3 narasumber yang kita dengarkan dan kita saksikan. Luar biasa. Ini data-data dan bahan yang disampaikan ini betul-betul kalau kita bilang itu daging semua, Pak. Jadi kita betul-betul dapat pencerahan, kita betul-betul dapat informasi yang lengkap sekali dari situ. Saya akan buka sesi pertanyaan. Untuk sesi yang pertama, saya akan buka 3 penanya dulu ya mungkin ya. Yang pertama saya akan buka untuk Pak Novi dari DPD Asita Jogja. Teman-teman boleh dibuka untuk Pak Novi Nugraha dari Jogja. Kemudian Pak Ali Siwan setelah itu. Silakan Pak Novi, sudah dibuka mute-nya. Oke, baik. Selamat siang. Suara saya sudah kedengaran, Ibu Masura? Ya, terdengar suaranya, Mas Novi. Sudah terdengar ya. Oke, baik. Terima kasih ini atas paparannya dari banyak pihak, dari Dirjen Perhubungan, dari INAKA, dan dari BI. Dengan adanya pemaparan ini, kami jadi semangat lagi bahwa setelah pandemi ini nanti berakhir, itu aturan-aturannya sudah dibuat dengan jelas, bahkan sekarang pun juga sudah
dibuat dengan jelas sehingga posisi kami sebagai mitra dari airline sebagai channel penjualan resmi itu saat ini sudah cukup jelas. Nah, tapi dari beberapa pemaparan ini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin tadi belum terjawab dari paparan-paparan yang sudah disampaikan adalah pertama ini nanti mungkin kepada Pak Novi ya dari Perhubungan, Dirjen Perhubungan. Yang pertama itu adalah kalau tadi kita ini masih dalam masa pembatasan, artinya seat itu belum dijual secara penuh, itu skema harganya itu apakah akan ada penyesuaian tarif batas atasnya, apakah itu akan dinaikkan, ataukah mungkin tarif batas bawahnya prosentasenya akan dinaikkan sehingga harga tiketnya ya sebetulnya bisa mengalami kenaikan untuk menutup jumlah seat yang dijual lebih sedikit. Kemudian yang belum terjawab dan menjadi kegundahan kami semua itu adalah terkait sebetulnya bagaimana ini terkait refund-nya, karena saat ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Heri, bulan-bulan ini kami ini dalam tekanan dari penumpang ini terkait kepastian mana nih uang refund tiket saya. Nah ini sebetulnya apa yang harus kami lakukan dan sebetulnya siapa sih yang bertanggung jawab terkait dana refund tersebut, karena ketika penumpang itu membeli melalui travel agent, biasanya travel agent itu yang akan dikejar-kejar terus untuk pengembalian dana refund-nya. Nah itu ya sampai saat ini kami belum menemukan jawaban yang jelas terkait masalah itu. Nah kemudian yang terakhir 3 pertanyaan itu adalah kalau tadi masalah dana refund, selanjutnya adalah sebetulnya dari bapak-bapak sekalian mungkin bisa memberi pencerahan kepada kami. Nah saldo-saldo maskapai yang saldo travel agent yang ada di maskapai ini sebetulnya apakah ada pihak yang mungkin memiliki wewenang untuk mengawasi ataupun melindungi, karena saat ini kami sangat khawatir karena juga melihat pemberitaan di luar negeri banyak maskapai yang akhirnya berhenti beroperasi, itu tentu saja kita mulai berpikir nih bagaimana nasib saldo kita yang ada di maskapai. Itu Bu Mas Lurah 3 pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab oleh pemateri kita. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Mas Novi. Berikutnya Pak Ali Siwon. Pak Ali Siwon adalah Ketua DPTA DPP Asita. Silahkan Pak. Pak Ali Siwon. Pak Ali. Oke, saya boleh. Ya, Pak Ali silakan. Pak Ali Siwon. Pak Ali? Oh, mungkin beliau terkendala dengan audionya ya. Saya akan lanjut ke Bu Leni Hartono. Teman-teman bisa dibuka buat Bu Leni Hartono. Bu Leni Hartono, silakan Bu mengajukan pertanyaan. Atau Pak Ali? Pak Ali sudah bisa? Boleh. Ya. Silakan Pak Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ketua Inaka. Jadi sebenarnya saya ingin bicara di luar masalah COVID dulu Pak. Tapi ini kan karena momentum ini penting kita sampaikan kepada Ketua Inaka. Pertama itu masalah keagenan dari travel agent kepada maskapai penerbangan. Sebagaimana Bapak katakan tadi, bahwa travel agent ini adalah mitra terdepan, ya. Kemudian tadi beberapa kali juga Bapak menyebut nama travel agent. Tapi akhir-akhir ini ada kecenderungan, ya, hampir semua maskapai penerbangan itu mengurangi komisinya, gitu, ya. Bahkan kami khawatir nanti bisa-bisa zero commission, gitu. Padahal dalam disiplin ilmu, keagenan itu pasti dia mendapat satu keuntungan dari penjualan atau prestasi yang dia berikan kepada mitranya. Nah ini kok kita melihat proses keagenan ini kan bukan hanya ada di maskapai penerbangan, banyak di bisnis lain. Itu saya tidak pernah melihat atau belum pernah ya, ada menghilangkan bagian dari untuk agennya itu. Ya, saya sebagai contoh aja. Kami sebetulnya menilai direksi yang lalu ya, Garuda ya, cukup mengecewakan kepada anggota Asita khususnya. Berbagai
suatu gebrakan-gebrakan yang dibuat itu terkesan mengecilkan gitu komisi, ya. Bahkan banyak sekali. Terus terang saja Pak, saya kebetulan ini generasi kedua, ya. Travel saya ini agen Garuda dari tahun 55 Pak, ya. Saya punya dokumentasi bahwa kami adalah travel agent pertama yang melayani masyarakat menjual tiket Garuda Indonesia, ya. Pada tahun lalu, 5 ulang tahun Garuda yang lalu, saya sudah share itu foto kepada petinggi Garuda sebagiannya di daerah. Nah ini artinya keagenan ini bukan sesuatu yang baru, ya. Keagenan di mana dia memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan yang dia jual dari suatu yang punya produk. Oke, Pak Ali. Ya? Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, di Asita ini juga kita rada kesulitan kadang-kadang untuk meminta support dari maskapai penerbangan. Misalnya, masalah bagaimana kita memajukan pariwisata Indonesia. Nah, ini kan stakeholder-nya termasuk airline sebetulnya. Nah, jadi di sini kita selalu kesulitan. Dulu ada paket deal, ya. Deal itu kita tidak pernah menemukan harga tiket khusus dalam event tertentu atau session tertentu, bahwa kalau pakai deal, maskapai mendukung dengan jumlah seat berapa misalnya. Ini tidak pernah ada komitmen seperti itu. Sehingga program-program pariwisata itu juga selalu terbentur, ya maaf ya, malah airline yang agak sulit kita carikan solusinya. Jadi saya kira ke depan mungkin melalui INAKA, kami anggap, karena INAKA sendiri dengan Asita itu pernah ada MOU Pak. Saya masih memegang itu dokumen MOU-nya itu. Garuda Indonesia Asita dengan INAKA itu. Jadi mudah-mudahan INAKA yang sekarang ini bisa lebih menempatkan travel agent itu sebagai mitra terdepan kata Bapak tadi, dan juga tidak berupaya menghilangkan penghasilan dari penjualan tiket diantaranya, dan mungkin kargo juga dan sebagainya. Saya kira demikian. Terima kasih. Pak Ali, ya terima kasih banyak. Baik, tadi Bu Leni masih belum bisa kita buka mute-nya. Ada pertanyaan juga yang ditanyakan, mungkin yang bisa ya, ini ke KPPU ya, di Kementerian Perhubungan. Bagaimana opini Bapak tentang predatory pricing dan aturan PNS yang beli tiket secara online, gitu ya? Kemudian juga ada pertanyaan, bagaimana perlindungan saldo travel agent yang bertumpuk akibat refund dari airline dan juga jaminan dari pihak airline sendiri, khususnya kita tahu dulu ada kasus airline yang bangkrut, Batavia, Merpati, Adam Air, sehingga tidak terulang lagi di mana saldo travel agent yang bertumpuk itu hilang tak berbekas karena perusahaan airline tersebut pilot. Nah mungkin itu dulu pertanyaan di sesi pertama ini. Mungkin saya akan minta Pak Novi dulu untuk menjawab beberapa pertanyaan Pak tadi yang dari Pak Novi juga tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah, untuk mungkin menutupi seat yang sekarang lebih sedikit, mungkin seperti apa Pak, dan juga mungkin untuk refund-refund tiket yang sudah ada dan masih dikembalikan dalam bentuk voucher. Mungkin ini saya bisa minta dari Pak Novi untuk menjawabnya Pak. Teman-teman bisa dibantu dibuka mungkin ininya, mute-nya. Baik Bu, mudah-mudahan sudah bisa terdengar Bu ya. Iya Pak, iya silakan Pak. Yang kita bisa jawab adalah yang sesuai yang kita atur Bu ya. Kita kan regulator untuk penerbangan. Jadi yang kita tidak atur kita juga nggak bisa jawab tentu saja. Pertama ada terkait dengan tadi pertanyaan apakah akan ada perubahan untuk tarif. Saat ini belum ada Bu, karena dengan hanya batas isian dari kabin, kemudian dengan diberikan insentif ke depan itu, misalnya contohnya parkir dan lain sebagainya, itu nanti kita akan coba perjuangkan untuk bisa diberikan insentif kepada operator-operator tersebut, sehingga bisa menurunkan cost of operation dari penerbangan. Diharapkan itu bisa menjadi visible penerbangan dengan load factor sekitar 70%.
kami tahu. Jadi soalnya kita tahu semua kan kita sebagai regulator harus menjadi posisi yang di tengah. Kita tahu masyarakat kita saat ini sedang kita pacu untuk bisa bertransportasi lagi. Nah kalau kan ini berat, nanti impaknya juga ke ibu juga, ke kita semua. Jadi itu coba untuk membuat balancing dengan membuat suatu hitungan-hitungan yang tentu saja bisa direalisasikan dan bisa dijalankan oleh semua pihak. Kami tidak ingin juga RN rugi, demikian juga masyarakat rugi. Jadi semuanya harus kita balancing. Kemudian terkait dengan tadi pertanyaan Ibu untuk saldo yang kaitannya dengan ini, saya kira itu bukan di kami, Bu ya. Kami tidak meregulat terkait hal yang sifatnya bisnis to bisnis antara pihak airline dengan pihak travel agent. Kemudian tadi yang terkait juga dengan pertanyaan tadi diarahkan ke DKPPU ya. DKPPU itu Pak, itu Direktorat Kelaudaraan Bu, jadi tidak mengurus tentang finance, tentang hal-hal sifatnya dengan bisnis. Jadi beliau mengurus kelaikan dari pesawat udara, di pengoperasian pesawat udara, maintenance dan sebagainya. Jadi itu Bu yang bisa kami sampaikan sementara. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Pak Ali, mungkin Pak dari Pak Denon yang bisa menjawab, Pak, ditujukan ke Bapak tadi. Baik. Terima kasih Pak Ali. Kami berharap dengan Inaka yang sekarang tentu nanti kita bersedia untuk membuka diri bagaimana bekerja sama dengan Asita. Kalau di pengurusan sebelumnya mungkin kurang begitu pas terkait dengan bagaimana memperlakukan terhadap Asita, tentu kita membuka diri untuk memperbaiki sistem yang lebih fair buat Asita dan khususnya pada pelanggannya Asita. Tapi Pak, kalau boleh saya sampaikan, memang saya pahami dari masing-masing travel agent ini kan kepada masing-masing maskapai mempunyai satu konsep B2B yang tidak sama Pak, masing-masing berbeda. Ada satu maskapai mempunyai model bisnis dengan maskapai lain berbeda. Namun ada beberapa hal yang saya pikir terkait dengan kegiatan operasional yang diberhentikan ini. Kemarin itu memang kita sama-sama paham bahwa dalam rangka memberhentikan penyebaran COVID ini, tentu siapa saja yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penerbangan atau yang kita maksud dalam pengecualian, ini membutuhkan satu proses filtrasi yang perlu dilakukan oleh maskapai. Nah, oleh karena itu, mungkin atas diskusi ini nanti ke depannya kita bisa sama-sama membuat satu fitur atau seragam bagaimana teman-teman di travel agent di Asita ini juga membuat satu standar yang bisa melakukan verifikasi kepada calon penumpang. Nah, kemarin ini karena sosialisasinya juga sebetulnya saya beberapa kali mencoba untuk menjangkau teman-teman di travel agent untuk bisa mensosialisasikan aturan-aturan sebagai kelengkapan dokumen atau yang tadi saya sebut dengan dokumen clearance, supaya teman-teman travel agent bisa menyampaikan kepada calon penumpang bahwa mereka itu mengharuskan memiliki dokumen-dokumen tersebut. Nah, mungkin melalui event ini nanti kita sama-sama ke depan bisa membantu mensosialisasikan aturan-aturan yang tadi saya sampaikan di dalam presentasi, sehingga semua calon penumpang paham dari mulai mereka membeli tiket sampai dengan mereka keluar dari bandara di tujuan. Jadi itu yang terkait dengan masalah hubungan pariwisata yang terbentur kemarin. Mudah-mudahan saya baru dapat infonya juga dari Pak Ali. Mungkin nanti kita bisa mulai membahas masalah kerjasamanya. Mudah-mudahan ini bisa lebih fair juga buat calon penumpang. Ya, oke. Baik, mungkin Pak Andy bisa bantu Pak untuk masalah saldo deposit atau refund dari travel agent yang mengendap di BPU di airline ini. Kira-kira siapa sih Pak yang mengawasi? Apakah BI atau mungkin Bapak bisa menginformasikan, dan bagaimana kami bisa tahu dan bisa merasa safe bahwa uang kami yang kami depositkan di airline tersebut aman gitu loh Pak. Pak Andy mungkin bisa bantu jawab Pak. Teman-teman bisa bantu dibuka untuk Pak Andy mute-nya. Oke. Ya, Pak Andy silahkan. Saya kira ini B2B ya. Jadi
perlu ada perjanjian kerjasama yang baik antara Inaka dengan dengan Asita dan juga kepada masyarakat bagaimana penanganan sistem ini. Kami di Bank Indonesia tentu tidak mengawasi hal itu. Yang perlu adalah perjanjian kerjasama yang baik barangkali Bu. Kita tidak, ini lebih banyak B2B, kita nggak mencampuri masalah itu. OJK juga mestinya juga enggak juga, karena ini masalah B2B. Mungkin Pak Dirjen barangkali kalau dari Perhubungan Udara barangkali punya pengaturan terkait hal itu. Terima kasih. Ya, saya kira baik. Pak Endi, saya menambahkan sedikit. Saya pikir tadi yang saya sudah sampaikan menjawab pertanyaan Pak Ali tadi. Ini mungkin menjadi bagian dari yang kita bisa sempurnakan kerjasama antara Inaka dan Asita, sehingga nanti di dalam pelaksanaannya kita bisa lebih mengantisipasi hal-hal yang sifatnya mungkin juga tidak kondusif buat airline dan juga tidak kondusif buat Asita sebagai mitranya airline. Karena ini kan sebetulnya yang drop ini kan juga masyarakatnya yang menghentikan penerbangan. Hanya dalam case ini mungkin dalam pengembangan kerjasama ini kita bisa bahas nanti dengan Bu Rusmiati, sehingga ini tetap bisa berjalan dengan baik. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Itu jawaban dari teman-teman yang banyak menanyakan tentang hal ini ya. Ibu Leni mungkin bisa dibuka, teman-teman tadi dia ingin menanyakan pertanyaan, dan tadi Pak Ian, mungkin Pak Ian mau mengajukan pertanyaan ke Pak Endi dari BI. Silakan teman-teman bisa dibantu untuk Pak Ian untuk dibuka mute-nya. Pak Ian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Endi. Selamat sore Pak. Asita Padang Pak. Ya. Saya cukup dekat sama teman-teman BI. Itu beberapa teman-teman BI saya ajak, alhamdulillah bergabung. Gini sebetulnya kita memang sekarang teman-teman industri pariwisata ini kan sebagian besar kita di daerah ini kan UMKM Pak, kecil-kecil ya. Jadi kalau sekarang berat teman-teman itu beratnya sebagian kalau kredit bus ya, bus, karena bus itu investasinya besar. Nah sebagian sekarang teman-teman saya dengar informasi dari anggota urusan restrukturisasi perbankan itu kayaknya hanya bank pemerintah yang jalanin itu. Walaupun memang tidak diumumkan vulgar begitu, saya dapat juga informasi dari teman-teman pebisnis, bank-bank pemerintah diteleponin nasabahnya, kamu sanggup bayar berapa gitu. Itu kemudahan-kemudahan yang diberikan. Bank swasta enggak kayak itu. Bank-bank swasta hanya boleh sekarang bayar bunga saja, pokoknya nanti gitu lah. Tapi begitu dalam aturannya nanti pokok plus bunga, berarti banknya nggak bantu apa-apa dong. Nasabahnya bayar bunganya di 2 kali, Pak. Terus saya bilang, wah kalau gini Anda nggak bantu kayaknya. Ya memang begini aturannya. Masa ya Bang ya rugi katanya, Bang. Jadi ya udah. Jadi teman-teman sebagian ya dengan keadaan kondisi nggak terpaksa sekali nggak ngambil itu strukturisasi karena memang lebih berat. Jadi bayar bunganya jadi 2 kali gitu, Pak. Apakah ini memang tidak ditegur dari pusatnya atau memang dibebaskan begitu? Karena memang banyak kan sistem strukturisasinya ya, banyak pilihan-pilihannya. Jadi bank swasta hanya pilih itu gitu. Sementara bank pemerintah ya lumayan bagus membantu. Makasih Pak. Oke, baik Pak Yan. Silakan Pak Endi dijawab pertanyaan dari Pak Yan. Terima kasih Pak Yan. Ya, program restrukturisasi kredit ini memang kita bahas Pak antara BI juga dengan pemerintah ya. Jadi memang di situ bank ini kan mengalami kesulitan juga. Mereka yang harusnya menerima pembayaran, tapi karena kondisi masyarakat, kondisi perusahaan, nah, mereka kemudian dibantu oleh pemerintah untuk melakukan restrukturisasi. Nah ini ada mekanismenya, skim kreditnya memang ada, di mana bank yang melakukan restrukturisasi itu dibantu oleh pemerintah terkait dengan likuiditasnya, Pak. Karena dia direstrukturisasi, yang harusnya bayar kemudian tidak bayar, diperpanjang, kemudian ada grace period, barangkali seperti itu, sehingga kemudian si bank ini kemudian dibantu oleh pemerintah. Nah, si banknya untuk mendapatkan dana itu kemudian menerbitkan
obligasi surat berharga. Surat berharga itu dijual kepada pemerintah kemudian memberikan pembayaran, dan kemudian pemerintah meneruskan obligasi itu kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia yang memberikan, kemudian yang membeli obligasi itu. Jadi sebetulnya dananya itu dari BI, kemudian mengalir kepada perbankan. Tapi dalam hal ini pemerintah sebagai channeling itu sebetulnya untuk menjamin bahwa dana itu dijamin oleh pemerintah, karena utangnya memang utang antara BI dengan pemerintah. Dananya dari BI mengalir kepada perbankan. Nah, skemnya kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya pembayaran nanti lancar gitu ya, maka pemerintah sebetulnya tidak ada risiko apa-apa, karena nanti bank bisa membayar kembali surat utangnya, kemudian kepada pemerintah kepada BI, dan kemudian itu bisa diselesaikan. Sehingga memang ini bagi bank ini kan sangat membantu ya, karena kalau dia tidak bisa membayar, nasabah tidak bisa membayar dan kemudian menjadi kredit NPL, menjadi tidak lancar, maka si banknya ini akan harus menambah ininya harus menghapus bukukan gitu, menambah modalnya segala macam, dan kondisi seperti ini memang berat, sehingga oleh karena itu kemudian pemerintah membantu skema kredit ini. Mestinya sih semua bank-bank akan eager, akan senang kalau ini bisa melakukan restrukturisasi itu. Detailnya bank-banknya mana aja, memang ini nanti ada di OJK, Pak. Karena ini nanti melalui OJK sebagai pengawas bank, mungkin nanti kalian detailnya bisa bertanya kepada OJK. Yang jelas kalau di situ ada channeling, ada bank pelaksananya, itu memang bank pemerintah. Tetapi kalau yang melakukan restrukturisasi, mestinya ini bisa lebih luas. Tapi memang detailnya ini ada di OJK, mungkin nanti Bapak bisa bertanya lebih detail kepada OJK, karena ini sehari-harinya detailnya ada di OJK. Barangkali itu Pak Yan, terima kasih. Ya. Oke, baik. Pak Indi, terima kasih. Teman-teman, mohon maaf sekali karena sudah hampir hari ini. Ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin nanti kita akan sampaikan secara langsung aja baik ke Pak Den, Pak Endi, ataupun Pak Novi ya teman-teman, karena kita sudah di 15.23, dan saya akan persilahkan kepada Bu Ketum, Bu Dr. N. Rusmiati, untuk membuat closing statement sebelum kita tutup acara ini. Bu Ketum, silahkan Bu. Bu Ketum. Teman-teman bisa dibantu dibuka, Bu Ketum? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Aduh, ini betul-betul mencerahkan yang tadi dibilang, mudah-mudahan ini ada solusi. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber, Pak Novi Rianto, kepada Pak Endi Dwi Cahyono, kepada sahabat saya, Pak Denon Prawira, Pak. Ini juga kita sering berkomunikasi. Terima kasih. Ini poinnya nanti saya kasih sedikit result. Terima kasih Kang Denon. Jadinya kita akan membuat MOU untuk bagaimana caranya tadi ya. Terima kasih nih, sekarang memang Ketua Inaka ini sangat efektif, kita sering berkomunikasi. Jadi MOU ini nanti kita betul-betul ada data-data bagaimana refund ini yang tadi dipertanyakan Pak, karena ini belum terlalu jelas dan belum memberikan solusi. Mudah-mudahan nanti kita dengan MOU ini kita akan lebih jelas MOU, deposit, karena yang tadi kembali ditekankan Pak Endi ini dan Pak Novi, perlu diketahui Asita ini banyak sekali deposit yang akhirnya miliaran, bahkan ratusan miliar itu hilang begitu aja, lenyap. Tapi itu karena dia bankrupt. Nah, saat ini saya meminta, saya sebagai Ketua Umum Asita yang membawai 7.000 travel agent, yang notabene 3,5 bulan ini anggota saya tidak ada aktivitas, mudah-mudahan
deposit dan refund ini betul-betul diperhatikan. Itu nanti kita berkomunikasi. Terima kasih untuk acara hari ini. Dan kedua juga tadi perjalanan dinas Pak, sama mudah-mudahan ini tidak diberikan online yang besar, karena kita tahu online besar ini baru hanya mulai dari 2012 dan itu belum diketahui, kita masih ada pro dan kontra. Waktu izin juga terima kasih, saya dengan kita berdiskusi dengan pemerintahan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga, Mas Wisnu juga setuju online ini bukan diberi prioritas, tapi kitalah Asita, karena kita membawai kurang lebih punten lagi 7.000 travel agent yang tadi kata Pak Ali Siwon sebagai ketua DPP Asita itu udah hampir 50 tahun kita berjualan, dari mulai Garuda starting kita sudah mulai berjualan. Mudah-mudahan tidak melupakan itu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Denon, mudah-mudahan itu bisa terjadi. Jadi poinnya mudah-mudahan perjalanan dinas juga nanti kita bicarakan tidak diberikan ke online yang besar. Yang ketiga juga komisi, mungkin kita bisa perhatikan, terima kasih, nanti kita bisa diskusikan. Namun saya juga minggu depan sudah confirm, mudah-mudahan waktunya tetap tidak berubah, di Rut Garuda Pak Irfan semalam sudah saya bicara, di confirm siap, dan direktur untuk Air Asia, Lion Air, Sriwijaya sudah confirm, mudah-mudahan hari ini regulasinya, besok implementasinya. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi angin segar yang tadi Pak, ya, apalagi nih besok setelah MOU kita ini, jadi kita habis MOU, kita Zoom meeting lagi walaupun internal, sehingga betul-betul anggota saya yang sekarang ini di Asita merasa resah akan ada sedikit ada solusi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan niat baik kita. Baik, itu aja dari saya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, ada sedikit yang saya mau sampaikan untuk konklusi dari diskusi kita hari ini. Dari tadi Pak Novi, Dirjen Perhubungan Udara, menyarankan bahwa kita harus segera mendigitalisasi semua proses penjualan tiket kita sehingga akan memudahkan, dan juga Asita dapat memastikan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dokumen perjalanan bagi semua penumpang yang akan menggunakan transportasi udara, dan juga Asita secara aktif untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pemenuhan protokol kesehatan di masa pandemik ini. Kemudian dari Pak MD mengenai BI, itu beberapa kebijakan yang memang sudah dibuat oleh BI itu mungkin harus kita tindak lanjuti nanti teman-teman dengan DPD masing-masing dan bekerjasama dengan BI di setempat juga bisa langsung menindaklanjuti yang sudah dibuat oleh BI. Kemudian juga beberapa hal tentang tantangan pemulihan itu juga kita mungkin juga menjadi perhatian kita, bagaimana perubahan shifting dari customer behavior di travel industri ini yang juga akan mempengaruhi bagaimana kita juga Asita akan membuat paket ke depannya. Dan dari Pak Denon juga sama, tadi banyak sekali masukan terkait dengan aturan-aturan, kemudian protokol-protokol baik sebelum terbang, ketika terbang, dan setelah terbang. Dan yang menarik juga Pak Ketua Inaka, Pak Denon juga membuka selebar-lebarnya beberapa hal yang menjadi permasalahan antara kita dengan airline untuk kita bicarakan lebih lanjut. Mungkin nanti dalam forum yang lain ya, Pak Denon, insya Allah dari Asita dan Inaka akan bersama dengan airline juga akan duduk bersama-sama untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin tadi teman-teman merasa belum terjawab atau masih belum puas atas jawabannya. Insya Allah kita akan tindak lanjuti. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Novi, Pak Dirjen Hubungan Udara dari Kementerian Perhubungan, Pak Endi Dwi Cahyono dari Bank Indonesia, dan Pak Denon Tordanaja dari Ketua Anika, dan Ibu
Ketum yang sama-sama kita banggakan, serta seluruh teman-teman dari DPD Asita yang ada di Indonesia, para tamu-tamu dari Bank Indonesia Sumatera Barat, Bank Indonesia Gorontalo, Kepala Dinas Pariwisata di Gorontalo, Kepala Dinas Pariwisata di Lebak, dan semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Terima kasih atas partisipasi Anda di acara Bincang Bisnis Asita episode ke-10, dan sampai ketemu di Bincang Bisnis Asita episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih terus. Sukses ya. Terima kasih. Sukses buat semua. Terima kasih Pak Endi. Terima kasih Novi. Mudah-mudahan berkah. Selamat